Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I will do presentation about bagaimana hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan utuh sarjana atau profesional. Before I start presentation, let me introduce myself. My name is Aan Siful Agung. Yang pertama ialah menelusuri konsep dan urgensi pendidikan kewarganegaraan dalam pencerdasan kehidupan bangsa. Program sarjana merupakan jenjang pendidikan akademi bagi lulusan pendidikan menengah atau sarjana, sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelaran ilmiah. Guru dan dosen dikemukakan bahwa profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dapat menjadi sumber penghasilan. Perlu adanya keahlian, kemahiran atau kecakapan, memiliki strategi mutu dan norma dan diperoleh melalui pendidikan profesi. Secara etimologis, pendidikan kewarganegaraan berasal dari kata pendidikan dan kata kewarganegaraan. Pendidikan berarti usaha standar atau terencana untuk mewujudkan suatu belajar, proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya, sedangkan kewarganegaraan adalah segala hal ilmu yang berhubungan dengan warga negara. Warga negara dapat berarti warga, anggota, member dari sebuah negara. Warga negara adalah anggota dari sekelompok manusia yang hidup atau tinggal di wilayah hukum tertentu, memiliki hak dan kewajiban. Warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Mereka dapat meliputi TNI, Polri, petani, pedagang, dan profesi seperti kelompok masyarakat lainnya yang telah memenuhi standar undang-undang. Topik kedua, mengenali sumber histori, sosial, dan politik tentang pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Secara historis, pendidikan kewarganegaraan adalah arti substansi dari dimulai jauh sebelum Indonesia diproklamasikan sebagai negara merdeka. Dalam sejarah kebangsaan Indonesia, berdirinya organisasi Budi Utomo tahun 1908 disepakati sebagai hari kebangkitan nasional, karena pada saat itu dalam diri bangsa Indonesia mulai tumbuh kesadaran sebagai bangsa walaupun belum menamakan Indonesia. Secara sosiologis, PKN pada saat permulaan atau awal kemerdekaan lebih banyak dilakukan kultural dan dilakukan pada para pemimpin negara bangsa Indonesia. Dalam pidato-pidatonya, para pemimpin mengajak seluruh rakyat untuk mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. Seluruh pemimpin bangsa mengembangkan semangat rakyat untuk mengusir penjajah yang hendak kembali menguasai dan menduduki Indonesia yang dinyatakan telah merdeka. Pidato-pidato dan ceramah yang dilakukan oleh para pejuang di pondok pesantren yang mengajak umat berjuang mempertahankan tanah air merupakan PKN dari aspek sosial. Secara politik, pendidikan kewarganegaraan mulai dikenal dalam pendidikan sekolah dapat digali dari dokumen kurikulum sejak tahun 1957 sebagai dapat diidentifikasi dari pernyataan Menteri 1972 bahwa pada masa Orde Baru atau Orde Lama mulai dikenal istilah kewarganegaraan, Civis 1962 dan pendidikan kewarganegaraan 1968. Pada masa awal Orde Baru sekitar tahun 1957, isi mata pelajaran PKN membahas cara pemerolehan dan keahlian kewarganegaraan, sedangkan Civis lebih banyak membahas tentang sejarah kebangkitan nasional, Undang-Undang 1945, pidato-pidato politik negara. Topik ketiga, mendeskripsikan esensi dan urgensi pendidikan kewarganegaraan pada masa depan. Pada tahun 2045,
bangsa Indonesia akan memperingati 100 tahun Indonesia merdeka. Bagaimana sih bangsa Indonesia pada 100 tahun yang akan datang? Indonesia merdeka berdasarkan hasil analisis ahli ekonomi yang dibuktikan oleh Kemdikbud 2013 bahwa Indonesia akan mendapatkan bonus demografis bonus sebagai model Indonesia pada tahun 2045. Indonesia pada tahun 2030 atau 2045 akan mempunyai usia produktif 15-64 tahun yang berlimpah. Ini yang akan dimaksud bonus demografis. Bonus demografis merupakan suatu keadaan di mana kejadian peningkatan penduduk sebuah negara pada usia produktif jauh berkisar antara 16 sampai 65 tahun. Peningkatan tersebut diikuti pula dengan menurunnya angka kelahiran serta kematian. Meningkatnya jumlah penduduk usia produktif diperkirakan tepat pada saat Indonesia merdeka 100 tahun. Kesempatan ini dapat digunakan untuk mengoptimalkan peningkatan ekonomi, kesejahteraan, dan rakyat menjadi bangsa yang maju. Bonus demografi ini adalah peluang yang harus ditanggapi dengan baik oleh bangsa Indonesia. Perlu mempersiapkan untuk mewujudkannya. Usia produktif mampu memproduksi secara optimal apabila dipersiapkan dengan baik dan besar. Tentu saja cara yang paling strategi adalah mulai pendidikan, termasuk pendidikan kewarganegaraan. Think is about presentation. Thanks for your attention. Assalamualaikum